Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hefni dari SDN Bata Al Barat 1, calon guru penggerak kelas 302 angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, akan mempresentasikan aksi nyata budaya positif modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah, dengan fasilitator Bapak Slamet Setiono dan pengajar praktik Bapak Khalid Mawardi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bata Al Barat 1, yang saya hormati rekan CGP Angkatan 7 Bapak Hefni SPDI, dan juga rekan-rekan guru SDN Bata Al Barat 1 Kecamatan Ganding. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita semua berada dalam keadaan sehat di tempat ini, dan juga kita bisa bertemu dalam rangka pengimbasan budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hefni selaku CGP Angkatan 7. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah, dengan harapan acara kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Namun Fatihah. Terima kasih. Sebelum pembahasan tentang budaya positif ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan atau kata pengantar dari Kepala SDN Bata Al Barat 1 kepada Bapak Ahmad Syafiuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru SDN Bata Al Barat 1, wabil khusus Bapak Muhammad Hefni SPDI selaku CGP Angkatan 7 yang pada hari ini akan melaksanakan pengimbasan budaya positif modul 1.4. Pertama, mari kita Bapak Ibu sekalian memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita semua masih tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, CGP ini merupakan program pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam rangka menyiapkan pimpinan-pimpinan satuan pendidikan ke depan yang berkompeten sesuai kebutuhan zaman dan kearifan lokal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memberikan dukungan yang positif kepada teman kita Bapak Muhammad Hefni SPDI yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki masa diklat di CGP Angkatan 7 ini. Kita berdoa semoga beliaunya nanti sehat walafiat, dapat menyelesaikan
semua tugas yang diberikan dan tuntas menyelesaikan proses ini yang insya Allah sekitar 6 bulan, dan mudah-mudahan beliau akhirnya ditakdirkan oleh Allah menjadi kepala sekolah atau pengawas sesuai tuntutan masa depan dunia pendidikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti bersama secara seksama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad ini, sehingga hal ini juga walaupun mungkin kita masih sebagai teman-teman berjuang juga mengikuti proses ini, mudah-mudahan juga akan lulus juga. Nah, acara kali ini bisa menjadi pengalaman awal bagi kita semua, khususnya teman-teman yang juga mengikuti seleksi IPP angkatan 9. Nah, mudah-mudahan mereka juga lolos dan mereka juga nanti bisa mengikuti diklat dengan baik. Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua dan kita selalu kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan dan motivasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan pembahasan tentang budaya positif Modul 1.4 CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Muhammad Hefni, SPDI. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara diskusi kali ini. Sebagai pemateri yaitu Bapak Hefni. Nanti di termin selanjutnya ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin belum dipahami dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hefni. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kami persilakan kepada Bapak Hefni untuk menyampaikan materi budaya positif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bata Al-Barat 1, Bapak Ahmad Syafiuddin MPD, serta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada siang kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus saya sampaikan yaitu dukungan dan serta ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu karena setelah meluangkan waktunya yang seharusnya mungkin Bapak Ibu istirahat
istirahat ataupun tidak ada kegiatan, tapi karena ada pengembasan modul 1.4 tentang budaya positif, jadi mohon maaf karena sudah menyita waktunya. Selanjutnya di sini sebenarnya saya kurang pantas ya Bapak Ibu, kan di sini ada Bapak Kepala Sekolah Penggerak dan juga ada Bapak dan Ibu CGP Angkatan 5 yang sebentar lagi mungkin akhir bulan ini akan menerima pelulusan dan yang akan menerima sertifikat. Rekan saya yaitu Bapak Chandra Parimuta dan Ibu Lina Muslihatun. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa pengembasan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh CGP angkatan sebelumnya, senior saya yaitu Bapak Chandra dan Ibu Lina. Di sini dan mungkin juga budaya positif ini sudah kita terapkan. Jadi di sini mungkin saya hanya menebarkan saja apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini saya berada di modul 1.4 budaya positif, yaitu submodul modul 1, yaitu modul 1 ini ada 4, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 budaya positif. Nah, budaya positif ini berada di 1.4 dan masih ada 6 modul lagi yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak seperti saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada materi. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Saya, Pak. Ya. Kalau saya lebih setuju yang di nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ya. Terima kasih Ibu Hajah Fatmiatur sudah memberikan masukannya. Nah, dari ketiga pertanyaan ini sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan pada materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, terutama saya pribadi ya, selama ini memang sering menerapkan ketiga pernyataan ini. Hukuman, saya dulu memang anak-anak ini kalau tidak dihukum pasti tidak disiplin, itu yang dulu saya percaya seperti itu. Dan saya juga percaya hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Terus saya juga dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga berkesimpulan bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga pernyataan ini nanti akan saya jelaskan melalui materi yang akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas ya tentang
6 materi, yang salah satunya adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang pertama yang akan saya sampaikan. Lanjut yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi ini ada 2 ya. Yang pertama 5 posisi kontrol guru. Terus yang keenam, restitusi itu juga ada segitiga restitusi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dengan materi yang pertama ya, disiplin positif. Ini teori kontrol atau teori Pian ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sangat sebenarnya kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi yang dapat mengontrol kita sendiri itu adalah kita sendiri, seperti itu. Terus di sini juga makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, apa yang ada pada diri kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, terus selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Semua yang kita langsung contohkan kepada siswa kita, semua perilaku yang siswa lakukan itu pasti memiliki tujuan. Apapun itu, baik itu positif ataupun negatif, itu pasti memiliki tujuan. Ini kaitannya dengan teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, terkadang siswa itu berperilaku baik hanya terkadang untuk menghindari hukuman. Kadang juga hanya ingin mendapatkan imbalan, seperti itu. Selanjutnya tentang model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Kita seorang pendidik, tanpa kita sadari kita juga terkadang Bapak Ibu ya berposisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Artinya di sini keyakinan kelas. Nanti juga ini akan saya sampaikan secara detail ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap insan atau setiap manusia, karena di sini kita sebagai seorang guru, jadi siswa kita itu pasti ya memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia ini? Yang jelas, manusia itu ingin bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, pengen berkuasa, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya berbicara tentang restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Nah, Bapak Ibu, seperti yang ada di layar, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi seperti apa tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita sebagai di restitusi ini sebagai seorang pendidik kita hanya bisa mengarahkan. Jadi kita menggali potensi siswa apa yang harus dilakukan setelah mereka ketika melakukan yang menurut mereka salah. Itu kaitannya dengan restitusi. Nah, di sini juga saya sampaikan ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Ada yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang sebelumnya terkadang marah-marahan, setelah restitusi ini hubungan mereka bisa lebih baik seperti itu. Yang ketiga, tawaran, bukan maksa. Jadi ini merupakan bentuk tawaran, kita tawarkan. Jadi bukan merupakan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi saat ini restitusi ini merupakan cara untuk menyelesaikan sebuah kasus yang sering kita hadapi ya, baik itu kasus apapun di sekolah kaitannya dengan siswa. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu Bapak Ibu, mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan atau nanti saja ya. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu yang sudah kita terapkan ketika saat pandemi COVID-19? Kita menggunakan peraturan 3M ini lebih ketat, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi ini, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi keyakinan itu lebih mendorong nilai-nilai keyakinan. Jadi Bapak Ibu, seseorang itu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi beda antara keyakinan dan peraturan ya Bapak Ibu. Di sini ada lingkaran budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas ini. Ya kita ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, yang mungkin bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu nanti setelah pengimbasan ini. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ini kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan,
dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kaitan dengan disiplin ya, atau tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini merupakan tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, ini sudah jelas keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kaitannya dengan kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Ini demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Ada perubahan pada modul 1.4 di angkatan 7 yang mungkin tidak ada di angkatan sebelumnya. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 menjadi 8. Ini saya sampaikan ya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ini 3 tambahan yang mungkin sebelumnya tidak disampaikan ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 7 tindakan guru, dan mungkin tanpa kita sadari ini pernah salah satunya atau mungkin ketujuhnya pernah kita pernah kita alami atau pernah kita terapkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Ini mencatat 100 kali di dalam buku. Ini mungkin saya pribadi pernah juga ya, sebagai korban dan juga sebagai pelaku. Ini saya pernah dulu waktu di sekolah, saya pernah mengalami ini waktu masih di SD, dan juga pernah menerapkan. Ini kira-kira tindakan guru yang seperti ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini saya juga pernah sebagai korbannya dan juga pernah juga sebagai pelaku ya. Jadi saya dulu pernah di sekolah itu disuruh, tapi bukan basket ya. Kalau dulu itu di sekolah hanya halaman sekolah, jadi disuruh lari di halaman sekolah. Yang ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Terus yang ketiga, saya tampung dulu ya jawabannya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin salah ya, salah ketik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu dari
jam 7 sampai pulang karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini dia jawabannya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu ya, sudah memahaminya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Jadi sudah pro semua ini Bapak Ibu dalam membedakan antara hukuman ataupun konsekuensi. Lanjut di perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini ya Bapak Ibu yang harus kita pahami antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan dan ini harus terjadi, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi itu bedanya ya, kalau hukuman itu membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, bahkan mungkin bisa jadi seumur hidup masih tetap masih terus diingat apa yang telah guru lakukan pada kita. Itu biasanya kalau berkaitan dengan hukuman itu pasti sangat masih teringat seperti itu. Terus selanjutnya konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu. Jadi ini hanya dalam jangka waktu yang pendek, 1 hari 2 hari, mungkin hitungan paling lama mungkin sebulan seperti itu. Jadi kalau itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah itu hukuman, jadi sangat dibenci oleh anak-anak ya. Untuk konsekuensi, anak-anak menghargai disiplin, jadi lebih menghargai. Hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau rangsangan ataupun tanggapan ya. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus selanjutnya konsep diri yang buruk, ini hukuman. Untuk konsekuensi, konsep diri yang baik atau lebih baik ya. Dan selanjutnya untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini biasanya ketika ada hukuman itu, ada peraturan, pasti anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Meskipun salah terkadang disembunyikan, takut karena ketakutan ya terkadang ya. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi peraturan, jadi belajar untuk mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelasnya. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini hanya sifatnya sementara waktu. Selanjutnya ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu biasanya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, ini identitas yang gagal ya, hukuman. Untuk jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, jadi lebih menguatkan ya. Korban mendapatkan keadilan, itu hukuman. Konsekuensi, korban bisa diabaikan.
untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi nanti ada sebuah contoh kasus, nanti saya tampilkan ya contoh kasusnya ya, yang sudah saya terapkan di sekolah ini kaitannya kemarin dengan tugas di PGP ini. Nah, selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan. Terus perilaku pasif agresif ini biasanya meningkat untuk hukuman. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, lebih bagusnya lagi untuk restitusi ini masalah bisa terpecahkan. Identitas gagal untuk hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah restitusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Terus kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu ya. Terima kasih. Apa yang kamu yakini ini untuk restitusi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya secara sendiri tanpa paksaan dari guru. Yang terakhir adalah untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Nah, untuk restitusi ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah pasti semua manusia itu pengen bertahan hidup. Makanya ketika ada yang mau menyakiti atau menyerang, pasti kita akan melawan seperti itu dengan cara apapun. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan ya, freedom. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini menjadi acuan ya, apa yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi pasti ada tujuan apa yang dilakukan siswa itu, terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Jadi masuk pada materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang pendidik ada 5 posisi kontrol yang terkadang tidak kita sadari. Yang pertama itu adalah penghukum. Bapak Ibu, terkadang, terutama saya pribadi, saya juga terkadang bertindak sebagai penghukum. Terkadang juga membuat orang merasa bersalah. Artinya terkadang siswa itu dengan apa yang saya katakan membuat dia seperti merasa bersalah, seperti itu. Terkadang juga sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira sering di posisi yang mana? Nah, ini saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu ya. Sebagai biasanya motivasinya guru berbuat menghardik ini ketika
guru sudah menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan tanpa sengaja kita menyindir. Itu tanpa kita sadari kita itu berada di posisi penghukum. Beda lagi dengan berceramah. Terkadang biasanya ini guru agama ini sering berceramah. Nah, jangan seperti itu. Terkadang dikait-kaitkan dengan surga dan neraka. Bahkan mondai terus dong, masuk neraka. Nah, seperti itu ya. Dan mengatakan seharusnya kamu seperti itu, nah. Ibu kecewa kalau kamu terus-terusan begitu. Nah, ini terkadang anak itu merasa bersalah. Tapi itu tidak tetap saja terkadang mereka tetap melakukan apa yang yang menurut kita salah, tetap mereka lakukan. Terkadang juga seorang guru itu posisinya sebagai teman. Biasanya ini di kelas-kelas awal, kelas ke-1 atau 2 itu memang terkadang karena kelas-kelas itu masih panjang, masih butuh kasih sayang. Jadi biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu ya. Terus posisi pemantau menghitung dan mengukur. Jadi ketika ada anak yang bersalah, yaitu diukur kesalahannya seperti itu. Terus yang terakhir manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi biasanya kalau kita berposisi sebagai manajer itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini kaitannya dengan perbuatan ya. Terus kaitannya dengan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas ya. Itu biasanya ya kalau menghukum, enggak. Terus membuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu ibu lelah sekali nak, sejong. Bermakna pengari, kamu kok terus-terusan begini nak, bapak capek nak. Terus mengatakannya, karena seperti itu bapak stres. Nah itu anak-anak merasa bersalah. Terus kalau posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, please deh. Terkadang kita sampai memohon-mohon, masa kamu tidak mau nak? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah itu ya. Terus ketika kita sebagai pemantau, langsung kita arahkan pada peraturan. Apa peraturannya? Masih ingat dengan peraturannya? Seperti itu. Jadi kita hanya memantau. Terus ketika menjadi seorang manajer, apa yang kita yakini? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya anak itu diarahkan untuk ketika misalkan merusak barang temannya, mungkin bisa diperbaiki dengan dilem atau apapun itu untuk memperbaiki apa yang sudah rusak seperti itu. Nah, di posisi penghukum ini hasilnya anak itu biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terkadang sudah salah sendiri masih menyalahkan temannya. Itu pak yang duluan pak, itu pak. Seperti itu ya. Itu ketika kita sudah seperti itu, terkadang bingung yang mana yang salah. Nah, terus membuat orang merasa bersalah, biasanya itu menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Biasanya anak itu menyembunyikan kesalahannya, kadang menyangkal dan juga berbohong, membuat alasan-alasan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Untuk posisi sebagai teman ini hasilnya biasanya ketergantungan. Terkadang kalau tidak dibujuk atau
tidak sebagai teman ini biasanya ngambek atau apa namanya, tidak mau lagi, akhirnya kerjakan, harus apa namanya, intinya ketergantungan, tidak mau kalau guru itu tidak memposisikan sebagai teman. Nah itu hasilnya ya, sebagai pemantau. Nah ini menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini kalau pemantau ini ketika ada gurunya saja biasanya yang tertib seperti itu. Tapi ketika gurunya keluar, entah itu ke toilet, ke belakang atau kemana, biasanya dia itu pada apa yang dia inginkan seperti itu. Posisi manajer menguatkan pribadi. Jadi ini menguatkan pribadi, baik itu yang salah ataupun artinya secara kasar baik yang bersalah ataupun korbannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang paling baik itu posisi yang seperti apa? Posisi sebagai manajer ya. Oke. Jadi tanpa kita sadari, saya pribadi juga sering ini sebagai penghukum. Bahkan sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya lebih banyak berposisi sebagai penghukum ya. Padahal sebenarnya yang paling bagus itu kita memposisikan sebagai manajer. Itu Bapak Ibu ya, tentang kaitannya dengan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Selanjutnya pernyataan. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi sebagai apa kalau ada pernyataan seperti ini? Membuat merasa bersalah. Ya. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira ini posisi guru sebagai apa? Ya, sebagai pembuat orang bersalah. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisinya sebagai teman, sebagai friend atau bestie katanya. Nah, selanjutnya yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya sebagai apa kira-kira? Posisinya sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini kira-kira apa? Merasa bersalah. Oke, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu betul ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sudah memahami ya apa yang saya sampaikan tadi tentang posisi kontrol. Nah ini mungkin nanti setelah pengibasan ini bisa langsung diterapkan baik di kelas masing-masing atau di pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, bergerak antara, nah ini antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Misalnya ini ada, kalau kamu tidak titik-titik saya akan. Nah ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Ini biasanya ketika anak sudah melanggar atau yang menurut kita melanggar ya. Kalau kamu tidak titik-titik saya akan misalkan atau jewer. Kalau kamu tidak mengerjakan soal ini saya jewer. Seperti itu. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah ini nilai-nilai manajer ya, memperbaikinya kiat terkadang bisa dilakukan secara berdua ya. Ini
kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi secara hati ke hati ya. Karena terkadang siswa itu melakukan sesuatu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang ada yang memusik atau ada yang mengancam seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu yang mungkin salah. Ini Bapak Ibu, kita masuk pada yang terakhir ya. Eksplorasi konsep yang terakhir yaitu pembelajaran 6 segitiga restitusi. Nah, ini untuk memecahkan sebuah kasus ya, baik itu di kelas ataupun di sekolah, ada 3 segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu ya, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti itu ya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu yang pertama harus kita lakukan. Setelah itu kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita stabilkan identitasnya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi membuat anak itu stabil dulu. Terus langkah ketiga adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini kaitannya dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas dulu ya, baru memvalidasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini ya, seperti yang ada di layar. Selanjutnya terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa buat ya di kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama murid dan guru kelas serta guru mapel di kelas tersebut. Nah, selanjutnya intervensi. Nah, karena waktunya juga mepet Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita langsung saja pada tanya jawab agar lebih mantap. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Hefni. Kami buka beberapa pertanyaan mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami buka. Pertanyaan pertama, silakan siapa yang akan bertanya? Ya silakan Pak Ahyan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Tertarik sekali dengan
semua apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Efni SPDI, yang mana begitu rinci. Namun kami terus terang, mohon maaf, bukan bertanya, cuma mohon agar diperjelas lagi karena mungkin tadi saya kurang konsentrasi ketika ada penjelasan mengenai keyakinan dan konsekuensi berikut contohnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama mungkin Pak Rian bertanya tentang perbedaan keyakinan dan konsekuensi, begitu Pak Rian? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Tadi sempat saya lihat di situ, pertama ada nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan tersebut, dari apa saja, mohon penjelasannya. Seperti itu, nilai kebajikan menurut siapa atau dari apa-apa, seperti itu. Kami tidak mendapatkannya tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Jadi di termin pertama ini ada dua pertanyaan Pak Efni. Yang pertama yaitu perbedaan keyakinan dan konsekuensi. Yang kedua adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Silakan Pak Efni dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja ya. Biar tidak lupa, tadi pertanyaan dari Bapak Chandra memang karena mungkin tadi lupa juga saya tidak sampaikan. Sebenarnya memang di sini terima kasih juga Bapak Chandra sudah diingatkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya ada beberapa ya yang sudah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ditetapkan. Yang pertama itu program tahunan utama atau IBO. Nah, ini adalah yang pertama toleransi ya, toleransi, rasa hormat untuk murid ini ya, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari Ibu. Selanjutnya dari IHF ini ada juga cita Tuhan dan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, terus dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini ada beberapa ya, tapi ini tidak saya sebutkan semua. Atau mungkin saya jelaskan satu persatu ini Pak. Terus untuk pertanyaan yang kedua tentang keyakinan kelas dan konsekuensi. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, mungkin untuk yang sudah menyelesaikan program guru penggerak atau TGP Angkatan 5 yang berbahagia mungkin karena sebentar lagi juga kelulusan. Ini sudah di kelasnya itu sudah ada keyakinan kelas, sudah dibentuk
Dan mungkin ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu ya setelah mengikuti pembebasan ini untuk menetapkan secara bersama di kelas bersama siswa tentang keyakinan kelas ini. Nah, ketika sudah menentukan keyakinan kelas secara bersama yang sudah diyakini dalam kelas tersebut, dan ketika siswa itu istilahnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita sebagai guru mengarahkan, artinya mengarahkan lagi kepada apa yang sudah diyakini bersama ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Itu saja Bapak, mungkin masih ada di benak Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan atau apapun, atau mungkin masukan juga gak apa-apa. Saya pasrahkan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana Pak Ahyan dan Pak Chandra, apakah ada yang masih mengajar atau sudah puas dengan jawaban Pak Hefni? Terima kasih. Jadi saya simpulkan di sini, kita semua sebagai guru membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang mengandung nilai-nilai kebajikan untuk diterapkan sehingga membentuk budaya positif di sekolah kita. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu di PMM juga seperti itu, karena aksi nyata dari PMM salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Kami buka untuk tanya jawab selanjutnya. Mungkin ada yang pertanyaan kembali? Tidak ada lagi? Ada? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada mungkin ada lagi. Oh, silakan Pak Rajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, bisa kembali ke depan yang 9 poin ini. Yang barusan itu Pak. Saya tertarik dengan nomor 9 Pak, yang terakhir ini, restitusi kembali murid, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, terkadang yang saya rasakan itu sepertinya ini sering anak itu terkadang tidak merespon gitu, terkadang artinya sering beraktivitas sendiri gitu. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana caranya supaya bisa memberikan pandangan gitu Pak, maksud saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin? Sudah? Baik, jadi pertanyaan Pak Rajut yaitu bagaimana mengatasi anak yang kurang respon ya, atau anak introvert mungkin ya. Begitu Pak Ibu, silakan. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Bapak Sirajuddin ya. Jadi kembali lagi pada segitiga restitusi ya, yang tadi sudah saya sampaikan tentang
tahapan-tahapannya. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui, hal ini juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya butuh proses ya Bapak Ibu. Memang seperti yang disampaikan oleh Ki Haji Adewantoro bahwa guru itu adalah pamong. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik dulu kepada siswa. Itu langkah pertama. Jadi setelah itu kita kembalikan lagi pada segitiga restitusi itu. Jadi semuanya tidak instan ya Bapak Ibu. Jadi butuh proses, dan prosesnya mungkin berbeda antara siswa yang lain, siswa yang satu dan siswa yang lain. Jadi semuanya butuh proses Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah melakukan langkah-langkah restitusi, tapi tetap saja mungkin selanjutnya juga kita terapkan terus sampai mungkin akhirnya siswa tersebut paham tentang apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya tidak baik seperti itu. Itu saja Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan lagi, mungkin dari apa yang saya sampaikan, apa yang benar itu datangnya murni dari Allah ya, dan yang salah itu hak dari saya pribadi. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan dari pengimbasan ini, yaitu budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid kita dengan diawali oleh pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru, kita belajar bersama-sama bagaimana kita menerapkan budaya positif di kelas kita, atau secara lingkup besar yaitu di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Kami tutup acara pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.